Saudara-saudari terkasih, selamat Hari Jumat Agung. Mudah-mudahan dari rumah dan komunitas Anda masing-masing, Anda telah mengisi Hari Kudus ini dengan jalan salib bersama keluarga dan anggota komunitas, serta mengikuti ibadat Jumat Agung secara live streaming. Saya hendak kembali menyapa Anda dan berbagi permenungan dengan Anda tentang peristiwa kudus yang kita kenangkan hari ini. Saya hendak mengawali permenungan ini dengan meminta Anda menyebutkan dalam hati Anda masing-masing satu kata. Ingat, satu kata saja yang menurut Anda dapat menyimpulkan peristiwa yang kita kenangkan hari ini. Sekali lagi, dalam hati Anda masing-masing, sebutkan satu kata saja yang menurut Anda dapat menyimpulkan peristiwa yang kita kenangkan hari ini. Kira-kira kata apa itu? Mungkin ada dari antara Anda yang menyebut kata kasih. Ada juga yang mungkin menyebut kata taat atau setia. Dan ada juga yang mungkin menyebut kata korban. Dan mungkin kata-kata lainnya. Saya yakin kata apapun yang Anda sebutkan pasti berangkat dari permenungan Anda tentang peristiwa yang kita kenangkan hari ini. Saat merenungkan peristiwa hari ini, ada satu kata yang muncul dalam diri saya. Kata itu adalah pilihan. Dalam permenungan saya, peristiwa yang kita kenangkan hari ini berbicara tentang pilihan. Pilihan apa? Pertama, peristiwa hari ini berbicara tentang pilihan yang Tuhan buat untuk mencintai kita dengan penuh, yakni menerima salib. Dalam bacaan pertama ibadat penyembahan salib hari ini, kitab Yesaya berkata, "Ia memilih menjadi begitu buruk, bahkan tidak seperti manusia lagi. Dia memilih menjadi manusia yang dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Lebih dari itu, ia bahkan memilih mati di salib. Mati sebagai seorang penjahat ulung. Sehingga Yesaya mencatat, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya." Inilah cara yang Tuhan pilih untuk mencintai manusia dengan total. Ia memilih mati sebagai penjahat, meskipun ia tidak berbuat satu kejahatan pun. Ia memilih menjadi yang paling buruk dari semua manusia untuk mencintai manusia dengan penuh. Kedua, peristiwa hari ini juga berbicara kepada kita tentang pilihan Allah yang menetapkan Kristus sebagai pokok keselamatan abadi. Artinya, Allah telah menetapkan Kristus sebagai pilihan terbaik yang harusnya dipilih manusia kalau manusia mau selamat. Dalam bacaan kedua ibadat Jumat Agung hari ini, surat Ibrani mengatakan,
Sesudah mencapai kesempurnaan, melaksanakan semua yang Allah kehendaki Dia lakukan, Allah menetapkan Kristus sebagai pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jelas di sini bahwa setelah memilih jalan salib untuk mengungkapkan cintanya kepada manusia, Kristus harusnya menjadi satu-satunya pilihan manusia jika dia mau selamat, karena Kristuslah pokok keselamatan abadi. Lantas kita sampai pada poin ketiga. Peristiwa hari ini harusnya membuat kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah Kristus sungguh menjadi pilihan hidup kita? Apakah Kristus yang telah mengambil cara paling ekstrim untuk mencintai kita dan telah ditetapkan Allah sebagai pokok keselamatan abadi, sungguh kita pilih dalam hidup kita? Mudah-mudahan kita tidak terburu-buru untuk menjawab ya, karena memilih Kristus tidak mudah. Kitab Yesaya mengatakan bahwa orang menutup muka terhadap Dia. Dia tidak menarik, tidak masuk hitungan. Kita tidak tertarik memandang Dia dan tidak terangsang menginginkannya. Ini fakta hidup kita, bahwa memilih Tuhan sering tidak menarik. Dalam hidup ini ada banyak hal yang jauh lebih menarik, lebih menggairahkan, dan lebih merangsang untuk kita pilih. Tetapi ingat, itu bukan pilihan yang baik. Pilihan yang terbaik hanyalah Kristus. Sekarang semuanya kembali pada kita. Pilihan apa yang akan kita buat? Memilih yang menarik atau memilih yang terbaik? Memilih yang merangsang dan menggairahkan atau memilih yang tidak menarik tetapi yang terbaik? Tuhan memberkati kita.